yaitu DBMS. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Access untuk membuat database sederhana. Saya akan membuat database saya dengan nama DB Toko yang memuat 4 tabel. Tabel tersebut antara lain yang pertama tabel pembeli, tabel barang, tabel pegawai, dan tabel pembelian. Mari simak video berikut ini. Pertama-tama kita akan buka Microsoft Access, kemudian kita buka new file, kita tambahkan nama database kita sesuai keinginan kita. Di sini saya akan buat DB Toko sebagai nama database saya. Kemudian kita save. Untuk tabel pertama saya membuat tabel pembeli. Kemudian saya desain view untuk memuat beberapa fieldnya, antara lain ID pembeli dengan data type atau data type short text dengan field size-nya ada 5, dan begitu pula dengan field-field lainnya seperti nama pembeli dengan short text juga sebagai data type-nya, dan field size-nya kita muat 30. Kemudian untuk field selanjutnya ada nomor telepon dengan data type short text dan field size-nya 13 seperti nomor telepon pada umumnya. Kemudian untuk tabel pembeli ini kita save terlebih dahulu untuk kita bisa mengisinya sesuai dengan yang telah kita atur sebelumnya. Untuk ID pembeli kita bisa memasukkan dengan panjang 5, nama pembeli maksimal kita buat panjangnya 30, dan kemudian nomor telepon maksimal panjangnya itu 13 karakter. Di sini saya akan membuat 2 contoh ID pembeli dan nama pembeli, begitu juga dengan nomor telepon pembeli. Untuk tabel yang kedua, kita buat dengan nama tabel barang. Kemudian kita desain view kembali untuk mengisi field-field dalam database tersebut. Dalam tabel barang yang diisikan ada kode barang dengan data type short text sama seperti sebelumnya. Data type ini adalah tipe data yang bisa diinputkan ke dalam field kode barang tersebut, dan field size ini adalah panjang maksimal karakter yang bisa diinputkan ke dalam field yang telah kita buat. Kemudian di sini juga ada field nama barang dengan data type yang sama, yaitu short text, namun field size-nya bisa berbeda. Di sini field size-nya ada sekitar 30, dan kemudian field berikutnya ada harga barang dengan data type number karena harga itu merupakan nomor dengan field size-nya itu long integer. Kemudian field selanjutnya ada jenis dengan data type short text dan field size-nya 10. Untuk tabel barang ini kita perlu save dulu untuk mengeksekusinya atau menginputkan data-data yang dimasukkan ke dalam tabel barang tersebut.
Di sini kode barangnya kita masukkan dengan angka 12345 dengan panjang karakternya 5 sesuai dengan field size-nya yang telah kita atur sebelumnya. Nama barangnya kita masukkan juga dengan harga barangnya, yaitu dengan tipe data number dan formatnya long integer. Begitu juga seterusnya kita inputkan saja kode-kode barangnya sesuai dengan field size yang telah diatur sebelumnya. Untuk membuat tabel baru, kita bisa masuk ke menu create, kemudian kita klik tabel, dan kemudian kita desain view tabel yang baru, dan kita save untuk mengubah namanya. Di sini saya membuat tabel baru dengan nama tabel pembelian dengan beberapa field seperti ID, kemudian ID pegawai, ID pembeli, tanggal, dan kuantitas. Kuantitas ini yang dimaksud adalah jumlah barang yang terjual pada tanggal tertentu atau waktu tertentu. Untuk ID, data type-nya sama, yaitu short text, dengan field size-nya juga sama seperti sebelumnya, yaitu panjangnya 5. Untuk menambahkan field baru ketika sudah sempat dieksekusi, boleh dari menu klik add dan kita tambahkan nama fieldnya beserta dengan data type-nya seperti yang ada di layar. Ini untuk field yang ditambahkan ada quantity atau disingkat dengan QTY dengan data type-nya number. Kemudian di sini diisikan sebagai contoh untuk ID pembeliannya, ID pembeli, ID pegawai, ID barang atau kode barang, tanggal pembelian, dan kuantitinya. Sama seperti sebelumnya, untuk menambahkan tabel baru, kita ke menu create, kemudian tabel, dan tabel yang baru tersebut harus disimpan terlebih dahulu untuk mengubah nama tabelnya.
Di sini tabel yang saya buat baru adalah tabel pegawai dengan beberapa field sama seperti tabel-tabel lainnya yang berisi ID sebagai primary key-nya, kemudian alamat dan nomor telepon serta jabatan dengan data type, short text dengan field size yang berbeda-beda seperti ID field size-nya 5, nama field size-nya 30, alamat field size-nya 30, dan seterusnya seberapa sesuai dengan kebutuhan field kita. Untuk mengeksekusi atau menginputkan data ke dalam tabel database, kita klik 2 kali setelah di save. Kemudian kita inputkan data-data sesuai dengan data type dan field size yang telah diatur sebelumnya. Untuk melihat database kita beserta dengan tabel-tabelnya, kita boleh ke menu Recent yang ada nama DB Toko atau nama database kita sendiri. Dan kemudian kita boleh double klik setiap nama tabel yang ada di dalam database kita. Di sini ada 4 tabel, yaitu yang pertama tabel barang, tabel pegawai, tabel pembeli, dan tabel pembelian.